Contoh, pada saat itu nggak salah tahun 84. Nah beliau itu sebenarnya sama Mbak Nyai tawari, Pak jenengan mboten tumbas sandi niku meriati. Sandi apa mboten? Sarung. Anu jeng ngiring jeng sarung kota itu wonten. Mengke kula tumbas sandi sing elek, duit kurang nggih kirang. Langkung saya dikumpulne mawon mengke tumbas sandi sing saya pindah. Nah, otomatis beliau suka keindahan. Ditawari banyak ini Bu, Pak panjang mau tumbas sandi berdiri hati. Boten jeng, duit tasih kirang, duit sih kurang. Beliau itu prinsipnya daripada beli 2 sampai 3 yang jelek lebih beli 1 yang indah, yang baik. Otomatis beliau suka keindahan. Dan keindahan dimanapun kita berada pantas. Dalam segala bidang kehidupan pantas. Kanjeng Nabi pun suka keindahan. Islam mengajar keindahan, tidak keburukan. Kula yakin kabeh nek kene seneng api. Kok kabeh. Insya Allah keindahan itu sesuatu yang maksimal untuk melakukan apapun. Contoh, kita punya motor. Motor itu indah, sudah bodinya indah, mesinnya indah. Terus kita naik motor ke Ngadiluwe. Indah kan, enak nyaman. Terus awalnya itu mama saya elek-elek, tidak indah gak tekon. Wis teko wis bali bledos. Gantakne teko nglonggo mesine jebol. Gak iso maksimal. Jadi bahaya itu mencipta keindahan agar kita bisa maksimal ibadah kepada Allah. Dalam interaksi kepada Tuhan kita. Nanti bahaya itu tugas Allah untuk menciptakan keindahan dalam rangka interaksi antara kita dan Tuhan kita untuk mencapai kebahagiaan di akhirat dan abadi. Oleh karena itu, Mbah Yai mengajak kita semua untuk meninggalkan jauh-jauh tentang hal-hal yang menimbulkan fitnah. Itu beliau jauh sendiri, hendaknya hal-hal yang menimbulkan fitnah kita buang jauh-jauh, serta yang merugikan wakidiyah kita buang jauh-jauh. Insya Allah kalau kita menyentuh beliau suatu syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak akan terjadi hal yang merusak. Dan Mbah Yai mengajar kita melakukan hal-hal yang juga beliau Rasulullah. Karena beliau Nabi Rasul. Seorang wakil itu pasti melakukan apa-apa sesuai dengan apa yang diwakilkan. Bahkan beliau itu saking cintanya kepada kita pengamal, sebagai layaknya Rasulullah SAW cintanya kepada umat. Beliau itu bertanya, sanggupkah panjenengan sekalian sebagai wakil kula? Itu yang saking cintanya baik pada kita. Karena Bu Rasul itu tidak mungkin benci, tidak mungkin gak suka pada umat. Seorang Abu Rasul itu pasti aku harimah. Pasti beliau juga membawa nama Rasulullah SAW. Secara otomatis beliau itu mengajak kita untuk menjadi umat Rasulullah yang sempurna. Terus bagaimana sekarang dengan kita sendiri? Pada ketika itu kita menyanggupi, sanggupkah panjenengan sekalian sebagai wakil.
Dan saat itu pengamal semua sanggup. Kemudian beliau itu dawuh, kalau demikian ada syaratnya. Apa syaratnya? Pertama, al-wakilu muhasul wakil. Yang mewakili harus sesuai yang diwakili. Yang kedua, hendaknya hal-hal yang menimbulkan fitnah dibuang jauh-jauh, serta yang merugikan perjuangan wakilah dibuang jauh-jauh. Di samping itu, hendaknya pengamal menjadi kesatuan yang utuh, tidak terpecah. Ini yang sementara yang beratan ini. Hendaknya pengamal menjadi kesatuan yang utuh, tidak terpecah-pecah. Berat sama dipikul, ringan sama disinting dalam satu tujuan. Yes. Ini yang sekarang itu kita lakukan. Mari kita melakukan itu. Kita ajak mereka, kita rangkul mereka bersatu padu. Yes. Dan beliau dawuh pada saya sekaligus dawuh pada teman saya, tapi nggak perlu saya sebutkan. Dawuh pada saya tidak gini. Wong sing dungane akeh. Bakal kuat. Dajal kalah ngomong karo wong sing dungane akeh. Dawuh pada teman saya istilahnya gini. Dijak konsolidasi saja, dirangkul. Bersatu, fitnah dajal gak iso hingga mengganggu pola pikir pengamal. Terus insya Allah kalau kita gabung antara dawuh yang baik pada saya dan dawuh yang baik pada saudara saya tadi, itu wong sing akeh dongane. Itu asumsi saya pribadi, maaf kalau perlu saya mohon maaf, itu bukan orang yang kuat berdoa atau bukan orang yang kuat mujahadah. Orang yang bersatu dan temannya banyak. Karena pengertian ibadah dalam arti sunnah itu tidak sama pengertian ibadah dalam arti wajib. Kalau ibadah dalam arti wajib itu contoh sholat. Sholat itu kalau kita jamaah, entah itu orang 3, entah 5, bahkan 100 orang itu tetap 27 ganjarannya. Tapi kalau dalam ibadah, itu misalkan 1 orang, 3 orang, itu Fatihah 3 dihitung 3. Misalkan kita 100 orang, mujahadah itu 100. Nah, asumsi pribadi. Kali dajal kalau wong sedungane akeh. Berarti di sini doa saya akan mujahadah dalam pengamal. Terus wong sing dungane akeh berarti wong sing bersatu. Artinya orang bersatu dalam rangka melakukan program yang baik. Apa itu program bayai? Program bayai itu membenahi keimanan anak-anak manusia yang rusak, membenahi keimanan anak Nabi Adam yang rusak, sehingga yang baik menjadi lebih baik, yang rusak bisa menjadi baik. Bahkan baik jauh jangan dianggap sepi, sektor neraka itu ada. Lek kita krungu siksa kubur, kita makin dadak. Niku udah bayi makan niku saking lorone. Jenengan menawi kita niku
mireng sesuk kebun kita mati dadak. Kaget sampai ngoten niku. Pramen menika monggo kita mulai niki hari ingkang paling istimewa, dalu ingkang paling istimewa. Sesuai kalih dawuh Rasulullah, sapa sing mulyakne kelahiraku. Tak kai syafaatku. Muga-muga kabeh kanca-kancane bimo niat mulyakane kalih Rasulullah. Sehingga oleh syafaat Kanjeng Muhammad sallallahu lan iso ngakon mbayahi. Niku sing pertama. Sing nomor kali kula suwun. Kanthi kerendahan. Monggo kita tutuhni kebenaran boten sampeyan. Mengingat sabda Rasulullah, tutu golong aku wong ngajar kebejatan. Lek kula maknani dumateng perjuangan kita, kebejatan tiyang sing mboten manbaya ini bejat. Ya Rasulullah. Nyuwun apunten. Monggo kita dudune, nek niku mboten sae. Supaya kita dados golongan Rasulullah. Lek kita mandel-mandel tiyang mboten manbaya mandel. Rasulullah bakal mboten ngaku golongan itu kula wong sing jeneng kebejatan. Kenapa kalau kok ada asumsi yang berteman bayai ini gue picat? Mereka bayai Nabi Rasul. Yang buatan mantan bayai otomatis buatan mantan kanjeng Nabi. Yang buatan mantan kanjeng Nabi itu sepundi kita nggak ada Allah. Monggo kita benahi diri kita masing-masing. Pantaskah kita mengaku sebagai penolak itu? Jadi bertanya dalam diri kita masih pantaskah kita sebagai penolak itu? Yes. Akankah kita hanya mengotori perjalanan? Ya Sayyidi ya Rasulullah. Mari kita bertanya pada hati kita masing-masing dan yang menjawab hati kita masing-masing. Itu Bali juga pernah dawuh. Anak rusak pengamal. Kuwi sebabe panitia kados kula niki. Demikian. Terus kita yang dipercaya oleh beliau sebagai pengurus organisasi yang dibayai, kita harus menjadi contoh. Pengurus itu sebagai tangan-tangan beliau dalam rangka membina umat untuk keindahan interaksi kita dan Tuhan kita. Terus kalau yang mau pahlawan rusak, bagaimana? Virus ini perjalanan wakitnya knock Erson gotong lain. Yang mengaku pahlawan dan perjuangan kita hanya terlalu banyak bicara tapi tidak ada action. Tidak ada pergerakan. Wait. Paper in Wakitia broken model. Kenapa masalah Wakitia rusak moralnya? Di kaos. Terus in penyiar Wakitia. Not action online. Khusus kalau pribadi, monggo mulai saat ini kita pun kata omong, ngelakoni omong. Ini kata omong akhirnya rusak, terlalu bicara ada actionnya, cuma kebohongan, nonsense. Just do it. Pramuguni ngomong. Mulai saat ini kita introspeksi diri, kita merubah diri. Mari kita bertanya pada hati kita masing-masing. Ya, ya Allah. Sudahkah kita melakukan pertanyaan bayai? Kita introspeksi diri, kita mohon ampunan, kita merasa hina, merasa bodoh, merasa kurang pantas di sini, khususnya saya pribadi. Mau kita nyuwun bimbingan bayai, nyuri ke bayai. Kita tingkatkan rasa makabah kita kepada bayai. Mumpung ini dalu yang saya, ini keperingatan milah Kanjeng Nabi.
Kula yakin 100% dari Kanjeng Nabi pasti terjadi. Yang ingkang ngagung mirate Kanjeng Nabi insyaallah angsal kesapaat. Boten mung akhirat teng donya pun angsal-angsal. Ya Allah. Dan Kanjeng Nabi ngerawuhi setiap tiang ingkang ngagungan mirate Kanjeng Nabi. Mau kita doai kita kanthi perasaan rendah diri, perasaan hina kita, mujahadah kita sowan dumateng Kanjeng Nabi, nyuwun syafaat sowan dumateng bahaya nyuwun bimbingan nanti Allah monggo. Al-Fatihah. Ya Syafi'an Ya Syafi'an alaika min rahmatika ya wa sallallahu ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Sayyidi ya ayyuhal khalid alaika rabbi hadirin kami hormati, mari kita sekali berbakti hidup yang Kanjeng Nabi tanggung jawab atas semua. Saat beliau gerah sangat bersakit sholat, beliau mengutus Sayyidina Abu Bakar, ngimami sholat. Terus pun kita sebagai pengurus PSB yang bener sakit duit ngongkon anak buah yang ngeri kampun kabeh gak teko. Ya Allah. Kita tuh percaya ngapunten. Saat ini warning. Kenapa kalau mari warning? Kalau ngesaaken bahaya mau duka. PSB mana turun sapa? Bahaya ngoten. Ya Allah. Kula suwun sing dadi pengurus PSB lewat musyawarah bersetuju apa wonten asal berarti nggih ngongkon sinten anak buahe napa ngongkon kancane dugi sepatus ngerti napa sing diomongni. Boten itu masalah. Saya pun datang satu kabeh niku terus pun ditanggung jawab ten pun mbayai. Ya ya Allah alaika rabbi bantu muzilatil hadrati ya ya Allah alaika rabbi bantu muzilatil hadrati sudah malih hadirin saudara satu pengamatan tak tresnani kan tak tresnani kula matur niki supaya bahaya kersa mimpin kita supaya bahaya kersa ngapura kita supaya bahaya kersa ngaku kita sebagai pengamal hari ini lagi kita tetap ngaten wonten pundi lek bahaya boten awon kita dadi pengamal hari ini nyuwun ngapunten benjing teng wilayah penelitian manungsa dikelompok-kelompokaken setiap zamannya masing-masing. Terus kita zaman akhir, zaman
beliau bayai. Terus kita moro teng zamane bayai, aku gak kenal kowe. Piye? Aku gak kenal kowe piye? Terus kita melayu ke zamannya saya di jalani, gak zamanku jauh urip gimana? Terus melayu jalan boleh saya ala karsi apa dawuh? Zamanku kuwi kowe orang tercipta 100 tahun aku wis gak enak. Terus malah sapa wae dhewe? Mboten malah setan. Ya Sayyidi ya Allah, 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 ya Sayyidi ya Ya Safi al-Hamdulillah Salatuhu alaika wa salami Dolata kulakilaki ibadati Khudbiyati ya Sayyidi wa Umati Ya Safi al-Hamdulillah Salatuhu alaika wa salami Dolata kulakilaki ibadati Khudbiyati ya Sayyidi wa Umati Ya Sayyidul Arwah Salatuhu alaika wa salami Dolata Khudbiyati ya Sayyidi wa Umati Ya Sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi ya Hadirat monggo kita getarkan seluruh hati kita. Kita getarkan pikiran kita. Kita konsentrasi kepada panggilan ummati ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi ya Rasulullah ya Sayyidi Ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin sallallahu alaihi wal alihi ala muslimin bil wahidi ya rabbil alamin ya Rabbana ya sayyidina wa qariban ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin sallallahu alaihi wal alihi bil wahidi ya Rabbana ya Rabbana Allahumma salli salimi ala Muhammadin sallallahu alaihi wal alihi bil wahidi ya Rabbana Allahumma barik ma khalaqna ibadaka ya Allah wa bi'adika ya Allah Allahumma barik ma khalaqna ibadaka ya Allah wa bi'adika ya Allah Allahumma barik ma khalaqna wa bi'adika ya Allah Allahumma barik Hadirat yang kami hormati, pengamal kabeh sing tak tresnani, mau kita renungkan.
kita mengacu dawuh yang berjali dengan kitab ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mujahadatu jihati nafsihi fisabilillah. Ini ku jelas. Atas itu kemenanan merangi hawa nafsu dengan awake dhewe kanthi lahiran batin iki arane ning Allah Subhanahu wa taala. Lek ditinggali dawuh niku otomatis semakin banyak mujahadahnya semakin baik. Akan tapi kalau kita rujuk ke aturan yang bahaya ini berbeda. Kalau kita mengacu ke dawuhnya yang Ghazali, al-mujahadah itu jihati nafsi fisabilillah. Semakin banyak mujahadah, semakin banyak semakin baik. Akan tapi kalau kita bawa ke aturan bahaya berbeda. Karena bahaya punya rahasia dan ciri masing-masing sebagai Nabi Rasul. Contoh, kalau kita berbicara sesuai dengan dawuh Imam Ghazali, otomatis baik jauh perbanyak 40-an. Jangan sampai pengamal melakukan mujahadah 40-an dalam 1 hari 1 malam. Kan gitu. Akan kan baik tidak seperti itu. Baik justru mengajarkan mujahadah yang ringan, yaitu al-Amiyah 7-17. Di mana baik jauh pengamal diwajibkan mujahadah 7-17. Minimal paling tidak 24 jam 1 kali saja cukup. Berarti Mbak Yai punya aturan sendiri. Kenapa demikian? Karena waktu dia yang mengenal Mbak Yai bukan Imam Al-Ghazali. Sudah jelas. Dan Mbak Yai membuat aturan dan pos-pos yang telah diciptakan Mbak Yai. Misalkan Mbak Yai menciptakan pos 1, pos 2 sampai pos 3. Pengamal khusus di pos 1 sampai 3. Mujahadah 7-11 1 kali rambahan itu di pos 1. 7-17 misalkan 2 kali rambahan sampai 4 di pos 3. Mujahadah beberapa kali rambahan 17 dalam rumah tangga di pos 2. Kemudian kita mujahadah ngawut 40-an ya seneng bayar. Kita muncul-muncul di pos keempat atau kelima. Itu di luar kekuasaan bahaya dan tidak ada nadra bagi mereka. Yes, Untuk itu marilah kita mengikuti aturan bahaya ini. Dan termasuk doa yang mau kita baca ini juga doa yang diciptakan bahaya ini. Monggo kita getarkan sedanten getaran-getaran dengan terkepasan kata-kata yang masuk ke jantung. Kemudian jantung menuju otak melalui saluran darah. Otak menciptakan gagasan. Gagasan menuju hati. Hati menciptakan perilaku. Mudah-mudahan gagasan otak seperti apa yang kita baca. Sehingga perilaku yang tercipta dari hati itu perilaku yang indah seperti kakak yang juga Rasulullah. Monggo kita getarkan seluruh hati kita kepada Allah supaya kata-kata yang menuju jantung itu sesuai dengan getar-getaran yang kita baca. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik wa bi jahi sayyidina Muhammad wa bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibarakatuhu sallallahu wa alihi wa sahbihi ya Allahumma wa bijai sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nakara kumisai moni Babil jabat jamir Baik nakara kumisai moni Babil jabat jamir Baik nakara kumisai moni Babil jabat jamir Babiru Al-Fatihah. Para pengamal semuanya, mulai besar sampai jalan yang tak sayang, yang tak sudah senang. Alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan miladnya Kanjeng Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dijaga Allah, termasuk orang mendapat pertolongan. Amin. Inayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat yang Rasulullah yang berbuah syafaat yang diberikan kepada kita. Yang tangisan kita di malam hari ini mudah-mudahan menjadi benar-benar pohon-pohon saadah yang besar, sehingga menjadi kendaraan kita nanti di akhirat yang berubah menjadi syafaat dan kemuliaan. Hadirin yang kami hormati, pengurus PSW, kedua mulai pusat sampai yang kami hormati, mau kita yakini sareng-sareng niki wae kantor kesempatan. Sehingga sak mantune tinggal menika kita sedaya tambah peningkatan. Peningkatan keimanan kita. Peningkatan kebahagiaan kita. Peningkatan ibadah kita. Peningkatan ekonomi ingkang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Diberi kesehatan ingkang penuh, sing sakit diumpani saras, diumpani kemudahan, kemudahan oleh ninggali larangan Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh nglakoni perintah Allah Subhanahu wa taala, kemudahan oleh nglakoni tuntunan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudahan oleh nglakoni perkembangan. Sehingga kita dicatat sebagai pengamal yang hakiki oleh Bayi Wajib Qadar Solusi. Dan dipelihara hati kita dari rasa riak, takabur, ujub dan sombong, angkuh, iri dan dengki. Dan digantikan dengan hati yang indah, yaitu hati yang tresno langkangan kepada para kasih Allah, khususnya kepada beliau Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan nanti kelak apabila Imam Mahdi muncul, hati kita diberi kenal oleh beliau, sehingga kita menjadi pengikut Bani yang terindah tadi, yaitu kita membawa panji-panji kebenaran yang akan diserahkan kepada Bani. Siapa tadi? Bani ya Allah, Bani Tamim, sehingga kita menjadi pengikut Imam Mahdi yang depan. Ini selalu ada syaratnya. Apa syaratnya? Dobayai pengamal setiap daerah hendaknya memperbaiki daerah masing-masing, memperbaiki wilayah masing-masing. Di mana yang terbaik dia yang terdekat dengan Bani Tamim, seperti itu. Di mana yang paling indah, yang paling maju daerahnya yang dekat dengan beliau Bayai. Karena pengurus sebagai kepanjangan tangan Bayai, dan orang atau pengurus daerah yang menyenangkan hati Bayai, termasuk mereka yang paling banyak menerima Bayai. Saya yakin itu.
Ini tadi kenapa saya bilang demikian. Mungkin beberapa tahun, tak salah sekitar setahun setengah yang lalu beliau Mbak Ida sama saya itu pernah saya ungkapan pada Pak Cari. Pak Cari Mbak Ida, kuwi pengaman dan ini wilayah masing-masing. Sing paling apik ya kuwi sing paling cedhak karo Mbak Ida. Jangan berpikir kepada daerah lain. Daerahnya kita masing-masing berbagi. Dan apabila daerah kita baik, maka baik kita. Kuwi mencorong. Sing mencorong itu mesti cedhak karo Mbak Ida. Di mana orang yang melakukan dembayai, yang melakukan hak yang diberikan baik sebagai layaknya hak sebagai pengurus PSW, yang terbaik adalah orang yang meningkatkan kemajuan bagi daerah masing-masing. Maka yang terindah, yang paling maju yang dekat sama Bali Tamin, insya Allah terjadi. Maka itu saya mengharapkan sebagai pembina lahiriah PSW, hendaknya perindahlah daerah masing-masing supaya nanti Mbak Yu mencatat dan catat akan bisa kepada Rasulullah sebagai orang yang paling banyak mendosa sama beliau. Itu saran saya. Dan Mbak Yu sebagai pembina rohani kita juga ada seperti itu. Insya Allah ini mendapat restu guru rohani kita. Siapa guru rohani kita? Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita setelah ini termasuk golongan orang yang mengagungkan Rasulullah, mendapat syafaat, dan kita melakukan keindahan-keindahan, membangun keindahan-keindahan darah kita masing-masing. Amin. Amin. Hadirin yang kami hormati, ya alhamdulillah rupanya sudah terlalu malam, dan saya mohon maaf atas semua kata yang saya sampaikan khususnya tidak berkenan di hati saudara-saudaraku yang saya sayangi. Dan mudah-mudahan semua memahami, kita saling ikhlas, saling maafkan. Apabila kita nanti mati tidak ada tanggungan. Kita tidak tahu kapan malaikat Israel menyapa kita. Terkadang kita nanti malam saya juga bisa mati. Yang mudah-mudahan sehari ini kita diberi ampun Allah Subhanahu wa taala. Karena kita saling memaafkan semuanya. Amin. Dengan adanya milad untuk hari. Sekali lagi, saya yang hina, saya yang fakir, mohon maaf. Oleh basa Jawa ini sedang kalapatan kula minapun lan mugi-mugi panjenengan ngerso ngapunten kelepatan kula selamanya. Yang terakhir kula ucapaken selamat berjuang sukses, mudah-mudahan mendapat kebaikan. Amin. Akhirul kalam wabillahi hidayah. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.